Halo sobat kami, perkenalkan nama aku Muhammad Al-Faqih, aku akrab dipanggil Al. Aku hari ini dan khususnya kali ini akan mengulas dan mengulik nih tentang beberapa hal soal milenial mengabdi. Banyak yang bertanya beberapa hal khususnya di ketika sesi live Instagram, terus webinar dan lain sebagainya. Dan beberapa hal tersebut dan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya aku akan ulas gitu kan di video kali ini, itu adalah video yang paling sering ditanyakan. Milenial Mengabdi itu sendiri merupakan sebuah program yang mewadahi bagi para pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya kaum millennials, untuk berkontribusi lebih dalam menuangkan ide serta inovasi yang akan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini merupakan tempat yang sangat tepat bagi kalian yang ingin mengembangkan soft skill maupun hard skill kalian. Dan karena kita bakal disuguhkan dengan berbagai daerah, kita bakal dikumpulkan oleh teman-teman kita yang memiliki latar belakang budaya maupun sosial yang sangat berbeda. Kita dikumpulkan dalam satu program yang sama, di mana kita bisa sama-sama belajar dan bagaimana kita bisa mendedikasikan diri kita untuk menebar kebermanfaatan bagi masyarakat-masyarakat yang menjadi sasaran kita. Itulah Milenial Mengabdi. Hadir ketika di mana masyarakat membutuhkan peran dari seorang pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya para kaum millennials, untuk membantu beberapa sektor yang menjadi pusat perhatian kita. Seperti yang kita tahu, Raja Ampat merupakan salah satu daerah yang kaya akan pariwisata. Keindahan alam, panoramik bawah laut, serta keberagaman biota-biota laut yang kemudian bisa memukau wisatawan dalam maupun luar negeri. Seperti yang kita tahu, COVID-19 hadir 2 tahun lamanya hingga hari ini masih berada di tengah-tengah kita dan menjadi salah satu faktor terbesar khususnya bagi daerah wisata untuk berkembang. Kenapa demikian? Karena pembatasan mobilitas masyarakat untuk akhirnya berwisata ke daerah-daerah wisata dan khususnya di Raja Ampat kemudian terhambat atas dasar perintah Kemenkes sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Kita di sini hadir, Milenial Mengabdi, untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang kita tahu, kasus COVID-19 di Indonesia kemudian sudah mulai menurun dan kembali pada kehidupan yang kemudian sering dikenal sebagai new normal. Tugas kita di sini adalah berusaha untuk mensosialisasikan lagi, khususnya ke para wisata dalam maupun luar negeri, bahwasanya Raja Ampat ini sudah buka dengan sistem protokol yang telah diterapkan dan telah distandarisasikan oleh Kemenkes. Hadir dan buka kembali dengan tingkat keamanan yang telah teredukasi. Peran masyarakat adalah menjadi eksekutor bagaimana cara mereka bisa meningkatkan taraf perekonomian baik bagi mereka sendiri maupun daerah-daerah yang kemudian menjadi tempat wisatanya. Milenial Mengabdi memutuskan untuk memilih Raja Ampat sebagai daerah yang kita akan bina. Kita akan lakukan beberapa penyuluhan dan kontribusi kita dalam bentuk menghadirkan ide dan inovasi yang mengikut sertakan masyarakat-masyarakat di sana sebagai eksekutor penting, sebagai stakeholder penting dalam peningkatan taraf perekonomian masyarakatnya. Itulah kenapa Raja Ampat dipilih sebagai salah satu daerah pengabdian yang cukup potensial dan menjadi pusat perhatian bagi para millennials, khususnya program Milenial Mengabdi. Kenapa harus? Karena menurut aku Milenial Mengabdi ini sebagai salah satu wadah atau program yang sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin mengembangkan diri baik dari segi soft skill maupun hard skill. Mengapa demikian? Karena melalui Milenial Mengabdi kalian akan dikenalkan, akan dipresentasikan bahwasanya kerjasama tim yang tergabung dari beberapa budaya dan sistem sosial yang dibawa dari masing-masing orang untuk akhirnya kita satukan dan kita pelajari. Sistem interaksi dan komunikasi yang dibangun merupakan komunikasi kerjasama tim yang akhirnya akan mendapatkan nilai-nilai positif tentang baik itu pengetahuan secara umum ya kan, maupun pengetahuan-pengetahuan spesifik yang kita bisa pelajari dari banyaknya kejadian-kejadian yang ada. Kita juga bisa meningkatkan jiwa sosial kita dengan berkontribusi langsung dan terjun ke lapangan, menganalisis dan membantu keresahan serta permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian kita. Ini merupakan salah satu program yang sangat luar biasa hebat karena bisa menebarkan banyak kebermanfaatan khususnya untuk kalian dan untuk masyarakat yang ada di sekeliling kalian. Purely banget, aku ngerasa bahagia dan senang banget karena bisa tergabung
di salah satu wadah yang cukup besar ya kan, dan sangat berdampak pula bagi kehidupan aku, di mana aku bisa tergabung dengan semua orang yang punya latar belakang dan budaya serta sistem sosial yang berbeda. Mungkin di kehidupan seseorang yang berada pada daerah tertentu memiliki pola komunikasi yang berbeda dan lain sebagainya, tapi pada hari itu aku merasakan bagaimana sulit dan tantangannya bagi diri aku pribadi untuk bisa membangun nih sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Dan menurut aku tergabung di sini seolah-olah memiliki sebuah keluarga kecil yang baru, di mana segala bentuk kebahagiaan dan kesedihan yang aku rasakan itu senantiasa bisa dirasakan pula bagi teman-teman aku di sana. Bicara soal pengalaman, aku senang dan sangat bahagia bisa tergabung dengan segelintir orang, dengan cukup banyaknya orang yang kemudian bisa membuat aku merasakan seperti berada di tengah-tengah keluarga. Rasa dihargai, rasa bagaimana cara kita bisa menumbuhkan menghargainya, dan rasa disayang, dan bagaimana cara kita bisa menyalurkan kasih sayang kita terhadap mereka. Pola komunikasi yang dibangun dan lain sebagainya menjadi sebuah kunci utama bagi kita untuk bisa meyakinkan bahwasanya diri kita mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kehidupan bermasyarakat di Raja Ampat khususnya menjadi salah satu pembelajaran yang cukup menarik bagi aku, di mana orang-orang di sana yang cukup beragam dan memiliki budaya yang berbeda dengan aku, khususnya yang tinggal di Pulau Jawa, itu menjadi pembelajaran dan ilmu yang sangat luar biasa untuk aku. Bagaimana cara interaksi, cara bahasa mereka, ya kan? Dan yang aku senangi adalah dengan program sosial ini dan yang menjadikan ini sebagai wadah pengembangan bagi diri aku sendiri, aku digabungkan dengan teman-teman yang punya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kerja sama tim tuh yang tidak kalah hebatnya dan tidak kalah besarnya. Kita semua seperti disuguhkan dengan satu permasalahan yang sama dan kemudian bekerja sama untuk bisa menemukan solusi daripada permasalahan-permasalahan kita. Sehingga sifat-sifat kerjasama, sifat-sifat baik dan interaktif serta komunikatif kita yang kemudian hadir untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Lagi-lagi kebahagiaan yang selalu aku dapatkan mungkin setiap harinya ketika berada di sana, berinteraksi dengan banyak orang, dan selalu berinteraksi juga dengan teman-teman semua, itu menjadi sebuah hal yang gak bisa dilupain. Dan di satu sisi, aku ngerasa selama program itu berjalan, teman-teman itu sangat kooperatif dan mau nih saling mengajarkan tentang hal-hal baru, baik antara satu orang dengan orang yang lain. Kepekaan sosial mereka itu sangat luar biasa hebat. Dan menurut aku, tim M2 ini yang menjadi benefit yang paling aku rasakan adalah sisi kekeluargaan yang mungkin gak pernah aku dapatkan sebelumnya di program atau di kepanitiaan atau khususnya di sebuah acara yang sangat berdampak khususnya bagi diri aku maupun diri orang lain. Dan aku juga merasakan sisi positif yang diterima oleh masyarakat terhadap kehadiran dan kedatangan kita tuh selalu disambut dengan hangat, selalu dijadikan sebagai momen yang ini loh yang kita butuhkan. Ini loh yang kita tunggu-tunggu, hadirnya pemuda-pemudi Indonesia khususnya kaum milenial yang mau berkontribusi serta bersusah payah dan ikut serta dalam menuturkan ide dan kreativitasnya nih dalam membangun sisi perekonomian di sana. Jadi kebahagiaan masyarakat itu sangat berdampak bagi kebahagiaan diri aku pribadi khususnya. Rasa terbukaan mereka untuk menerima kita dan rasa kebahagiaan mereka untuk melihat kehadiran kita itulah yang kemudian menjadi hal yang sangat luar biasa dan sangat aku banggakan khususnya. Mungkin ini udah berada di penghujung video ya. Aku mau ngasih sedikit motivasi nih. Menurut aku, at least minimal kalian satu kali pernah merasakan bagaimana pentingnya pengabdian ini. Pentingnya kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia berkontribusi besar bagi masyarakat di luar sana. Karena kenapa? Kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi? Karena setiap orang dilahirkan dengan kapasitas dan kualitas diri masing-masing, yang mana
sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Mungkin itu dari aku. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.